Pada suatu pagi dahulu kala, terdengar suara tangis bayi. Di sampingnya duduk ayah dan ibu yang terlihat bahagia melihat anak pertamanya. "Aku beri nama anak pertamaku Muhammad Masdan," kata sang ayah kepada istrinya. Nama itu diberikan dengan harapan bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan akhirat. Demikian pula setelah sudah agak besar, sang ayah selalu memberi nasihat dan cerita tentang kebaikan agama dan kehidupan akhirat. Ayah Muhammad Masdan adalah seorang mantri cacar yang bertugas mengobati orang yang terkena penyakit cacar di Kawedanan Ngimbang, Jawa Timur, tinggal tidak jauh dari pesantren terkenal Tebu Ireng. Pesantren yang hingga sekarang terkenal melahirkan ulama-ulama besar itu berada di Kabupaten Jombang. Masa kecil Muhammad Masdan sungguh bahagia. Masdan disekolahkan di sekolah rakyat atau disingkat SR selama 4 tahun. Tidak semua anak bisa sekolah saat itu. Menurut paman-pamannya, Muhammad Masdan termasuk bangsawan karena salah satu keturunan Bathara Katong, sang pendiri Kadipaten Ponorogo. Bathara Katong dan saudara tuanya yang bernama Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. 1 tahun setelah menyelesaikan sekolahnya, Muhammad Masdan disuitakan ke seorang Belanda yang bertugas di Jombang. Ia diminta untuk tinggal serumah dengan orang Belanda itu, dan bekerja magang tanpa dibayar sebagai juru tulis. Ia diserahi tugas mengawasi anak orang Belanda itu hingga sore hari. Hati perasaan Muhammad Masdan tidak lepas dari nasihat dan cerita ayahnya tentang agama dan kehidupan akhirat. Rasa penasarannya membawa dirinya menggunakan waktu senggang setelah bekerja untuk ikut belajar di pesantren Tebu Ireng. Suatu saat, dirinya bertanya kepada salah seorang santri yang sudah lama belajar di pesantren itu. "Kang Mas, mengapa kita harus belajar agama?" tanya Muhammad Masdan. "Karena kita hanya hidup sekali di dunia. Siapa yang berbuat baik, maka akan mendapat balasan kebaikan, dan bagi yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan keburukan pula di akhirat," kata sang santri. Muhammad Masdan mengangguk-angguk tanda mengerti. Walau demikian, masih ada yang mengganjal di hatinya. Ia melihat para santri juga belajar silat. Bukankah silat itu belajar melukai orang lain? Bukankah seharusnya berbuat baik? "Tidak salah, kamu tidak salah," jawab sang santri. "Tetapi, dunia ini pasti ada orang baik dan ada orang jahat. Apakah engkau mau ada orang jahat melukai orang baik?" terang sang santri. Tercenung Muhammad Masdan. Akhirnya ia membulatkan tekad untuk belajar agama sekaligus belajar silat. Ternyata, ia menyukai silat karena dirinya punya watak pemberani dan berkemauan keras. Berani sakit ketika berlatih, dan pantang menyerah jika belum terampil. Hal ini juga karena tertular semangat para santri yang mahir silat hasil latihan yang keras dan berat. Pesantren Tebu Ireng pada awalnya memang didirikan di daerah yang banyak terdapat kejahatan seperti perjudian, perampokan, pencurian dan lain-lainnya. Karena merasa terganggu, para penjahat sering menyerang pesantren tersebut sehingga keamanan terancam. Oleh karena itu, pendiri pesantren yang bernama Kiai Haji Hashim mengutus santrinya ke Cirebon untuk menemui sahabat-sahabatnya, Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Samsuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet. Dengan bantuan-bantuan sahabatnya, berhasil melatih para santri untuk bisa membela diri dari orang-orang jahat. Bagi Muhammad Masdan, ilmu silat baru sangat menarik baginya. Ilmu silat yang didatangkan dari Cirebon bisa dengan mudah mengalahkan para penjahat yang menggunakan ilmu silat lokal. Tetapi, ketertarikannya tidak tersalurkan karena para santri di Tebu Ireng lebih mengutamakan pelajaran agamanya. Takdir ternyata berpihak kepada Muhammad Masdan. Tuannya orang Belanda ternyata menyukai kejujuran dan perilaku hormatnya. Setelah 1 tahun, Muhammad Masdan pun diajak ke Tanah Parahyangan, Bandung. Di sana ia juga diberi pekerjaan yang sama tanpa digaji, hanya diberi uang saku.
Kesempatan ini digunakan Muhammad Masdan untuk belajar ilmu silat lebih dalam.